Ketika dia pertengahan bulan terus ganti susu ini, dan ketika akhir bulan ditimbang, dan aku amazed banget dia naiknya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku kembali ngebahas atau aku mau review salah satu produk susu. Nah, ya, produk susu ini pastinya diminum sama anak aku ya. Pada sebelumnya di review susu ini aku udah pernah review susu Bebelac 3, Bebelac 3 Gold ya, yang gold beda, bukan yang biasa yang warna kuning. Kalian tonton sampai akhir, nanti aku jelasin kenapa anak aku berpindah dan gimana reaksinya terhadap anak aku setelah minum susu yang akan aku review ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Tada! Sekarang anak aku tuh minum susu ini, susu Pediasure. Yang ini susu Pediasure ya, Pediasure bukan yang komplit. Kalau komplit kan susu tinggi kalori dan udah pernah aku review sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton dengan klik link di atas, atau kalian bisa cari dan kalian bisa tonton review susu tinggi kalori yang lain, di scroll aja ke bawah-bawah. Nah, ini anak aku minum Pediasure yang rasa coklat. Nah, untuk rasanya sendiri dia tuh ada berbagai macam rasa. Ada rasa coklat, rasa vanila, rasa madu, dan terbaru banget itu ada namanya rasa milky classic. Kalian tahu kalau yang pernah nonton video aku sebelumnya, anak aku kemarin sebelum minum susu Pediasure ini, dia tuh minum susu Bebelac. Nah, susu Bebelac itu udah sekitar beberapa bulan lah gitu kan dia minumnya. Kenapa ganti? Karena ketika minum susu Bebelac itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu aman-aman aja, dia suka, dan lama kelamaan dia tuh kayak ogah-ogahan minum susunya, kayak udah bosen gitu loh. Kalau di anak-anak bunda semua gimana nih? Ada nggak sih yang sama kayak anak aku yang kalau udah minum susu itu suka bosen, lama-lama bisa kayak bosen gitu sama rasanya. Nih kalau ada komen ya. Makanya suami aku saranin, katanya coba kita ganti coklat deh. Dan aku mikir nih, susu yang ada rasa coklatnya itu merek apa? Dan aku nemuin ada beberapa merek sih, tapi kami memutuskan buat coba susu Pediasure ini yang rasa coklat. Dan ternyata anak aku tuh suka banget. Kalau udah minum susu tuh dia cepet habisnya, nggak kayak yang sebelumnya harus dibujuk-bujuk, harus dirayu-rayu kayak gitu. Sebelumnya aku tuh udah pernah mencari-cari susu yang kalorinya itu cukup tinggi. Setelah aku temukan, ternyata memang susu Pediasure ini tuh untuk kalangannya tuh dia yang paling tinggi kalorinya. Per satu sajian susu itu sekitar 218 ml, dia mengandung sekitar 180 kalori. Nah, untuk susu-susu yang lain ada yang 150 kalori, ada yang 160, 170. Nah, jadi dia tuh memang kalorinya lebih tinggi daripada susu-susu yang lain. Yang ini aku beli yang ukuran 400 gram. Dia ada berbagai macam ya, ada yang 400 gram, ada yang 850 gram. Dan untuk harganya kalau beli di kayak di Indomaret atau Alfa gitu, dia harganya sekitar 140-an deh kalau nggak salah, 140, kadang juga nemu yang 150. Nah, kadang aku kalau kepepet aku beli di Alfa atau Indo, tapi kadang-kadang juga dapat lagi diskon kayak gitu kan, harganya sekitar 130-an berapa gitu. Tapi aku kalau nggak yang kepepet atau bisa buat stok gitu, aku biasanya beli di online. Nanti kalian bisa klik linknya di description box, kalian bisa beli di situ dan pastinya udah terpercaya kan. Nah, jadi kalau di online itu harganya aku pernah dapat yang
kadang juga lagi diskon, ada yang 128, 130, 131, 135 kayak gitu. Nah, oke, kita balik lagi. Di sini kalau Pediasure tuh dari iklannya juga dia tuh mengklaim untuk membantu menaikkan tinggi badan ya. Nah, aku juga sih mikirnya gitu kan, kemarin kalau yang Bebelac itu kan dia klaimnya untuk membantu memperlancar saluran cernanya dia. Sini kita baca informasi nilai gizi. Kalau aku pilih susu, pasti aku tuh ngebandingin informasi nilai gizinya dulu. Tips aku kalau kalian bingung pilih susu, kalian datengin aja tuh kayak Alfa atau Indo, kalian nggak apa-apa lama-lama di situ, ambil semua merek susu, terus kalian bandingin informasi nilai gizinya. Nanti kan di situ kelihatan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, di sini kan untuk energi total dia ada 180 kalori. Di sini gulanya dia 10 gram. Untuk satu sajian ya, satu sajian itu sekali minum 218 ml, itu dia susunya 10 gram. Dan aku udah bandingin setiap rasa, itu aku kemarin bandingin rasa vanila dan juga rasa madu sama coklat ini, ternyata kandungan gula mereka itu sama, rata 10 gram. Nah, kalau yang Milky Classic itu klaimnya dia lebih rendah gula, lebih nggak terlalu manis, tapi aku lupa lihat itu kandungan gulanya berapa. Oke, terus garam atau natrium di sini ada 70 mg. Nah, kalian bisa cari nanti batas konsumsi anak per hari untuk natrium itu berapa. Terus zat besi juga, karena anak aku pernah hampir kekurangan zat besi, jadi aku sangat dilihat di sini zat besinya dia ada 10%. Terus kita lanjut lagi, Pediasure digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dianjurkan diminum 2-3 gelas sehari. Nah, jadi anjurannya itu dalam sehari 2-3 gelas, yang mana satu gelasnya itu kalau menurut sajiannya ini sebanyak 218 mili. Nah, kadang ada yang berlebih itu nggak bagus kan, kadang dalam sehari tuh udah habis berapa botol susu aja, terus emaknya komplain katanya anak aku nggak doyan makan. Ya gimana mau makan kalau minum susu aja sehari berbotol-botol. Makanya kita harus batasi pemberian susu kepada anak per hari, jadi harus ada jadwalnya gitu loh. Kalau anak aku pribadi, dia minum susunya itu sehari 2 kali. Pagi di jam snack sekitar jam 9-10 dia minum susu, dan juga malam sebelum tidur dia juga minum susu. Nah, untuk susu Pediasure ini petunjuk penyajiannya di sini menyiapkan satu sajian 218 ml, tuang, udah jelas banget dia di sini tulisnya, tuang 190 ml air dengan suhu kamar, artinya boleh dengan air biasa gitu loh, nggak usah air yang dihangatkan lagi atau air hangat. Nah, bisa kalian pakai air hangat, tergantung di susu kalian masing-masing, makanya baca ya. Nah, terus dia disuruh tuangkan air ke dalam botol atau gelas 190 ml, kemudian tambahkan secara bertahap 4 sendok takar atau 39 gram bubuk Pediasure. Terus ada lagi yang nanya, semisalkan ada yang nanya, Kak, anak aku kalau bikin satu kali sajian 218 ml itu suka gak habis, sayang gitu kan. Sama aku juga, anak aku kalau dibikinkan 218 ml itu suka nggak habis. Jadi aku biasanya anak aku minum 3 sendok takar. Berapa mili kah airnya? Jadi udah kayak belajar matematika ya. Oke, nggak apa-apa, biar sama-sama belajar aja. Contoh kasus di anak aku, dia minum 3 sendok takar. Jadi 190 mili air dibagi 4 dulu deh. Dibagi 4, 190 dibagi 4 dapatnya 47,5 mili. Kalau mau 3 sendok berarti 47 dikali 3. Kenapa 3? Karena kita mau bikin 3 sendok takar. Oke. Dapatnya 142,5. Nah, jadi
itulah air yang aku tuangkan ke botol susu anak aku, air 142,5, terus bubuk susunya 3 sendok. Kalau udah baru deh diaduk, sudah diaduk siap disajikan gitu ya. Sebelumnya aku mau kasih tips ke kalian nih ya, dalam kaleng susu Pediasure Triple Sure ini kan ada apa sih namanya, ada sendok takar. Nah cuman ternyata pas aku buka itu sendok takarnya itu ada di dalam bubuk susu. Terus menurut aku tuh kayak Gita mau ambil sendok takarnya itu pakai tangan, kayak aduh, kayak nanti takutnya kumannya nih bercampur, takut nggak higienis gitu loh. Jadi tips aku kalau kalian minum Pediasure ini, kalian bisa beli lagi kontainer susu, kontainer bubuk susu gitu loh, kayak yang ada dari Baby Safe, kayak yang aku punya nih buat Alessia juga. Kalian kalau mau aku udah taruh linknya di description box. Kayak gini tuh bentukannya. Nah jadi dia tuh kita bisa tuangkan bubuk susunya ini ke dalam wadah susu lagi, karena kalau menurut aku kalau kita tetap di dalam sini terus juga dimasukin ke dalam lagi, sendok takarnya itu kayaknya kurang higienis kan. Jadi makanya pakai wadahnya lagi, karena nanti dia bisa kepisah antara sendok sama bubuknya itu. Jadi lebih bersih lah kalau menurut aku, lebih higienis. Nah ini selanjutnya petunjuk penyimpanan. Ini nggak kalah pentingnya juga, karena kemarin juga ada yang komen soal penyimpanan susu yang telah diseduh. Nah, jadi di sini kita bisa baca atau kalian lihat di kaleng susu anak masing-masing, biasanya ada kan petunjuk penyimpanan. Di sini aku bacain yang Pediasure. Setelah dibuka, tutup kemasan dengan rapat, simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jangan disimpan di lemari lemari pendingin atau kulkas. Nah, karena dulu ya aku pas pertama kali yang aku minum susu formula itu umur 1 tahun, aku taruh di kulkas. Pas aku baca, oh ternyata nggak boleh taruh di kulkas. Jadi taruh aja di tempat yang sejuk gitu, yang nggak, biasanya sih yang nggak terkena sinar matahari langsung gitu kan. Kemudian simpan kemasan yang belum dibuka dalam suhu ruangan normal. Kemasan Pediasure apa aja, maksudnya ukuran apa aja yang telah dibuka harus dihabiskan dalam waktu 3 minggu. Jadi kalau kita udah buka susunya dan ternyata selama lebih dari 3 minggu itu susu belum habis, nah itu udah nggak baik lagi tuh, udah nggak bagus lagi, udah nggak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Terus kemudian apabila Anda menyiapkan untuk lebih dari 1 kali pemberian, harus disimpan dalam lemari pendingin dan dihabiskan dalam waktu 24 jam. Jadi kemarin tuh aku cerita, ada yang nonton video aku, dia tuh nanya, boleh nggak Kak kalau udah diminum nggak habis terus taruh di kulkas dan nanti diminum lagi nih. Ini kasusnya udah diminum ya, kecuali kalau kita tuh bikin tapi belum diminum sama sekali sama anak. Nah itu baru boleh ditaruh kulkas, nanti minumnya nanti gitu kan. Pokoknya selama dihabiskan dalam 24 jam. Kurang dari 24 jam itu masih oke. Nah kemarin itu kasusnya dia tuh nanya, udah diminum, susunya itu udah diminum dan gak habis, boleh nggak dimasukkan ke kulkas terus diminum lagi. Nah kalau untuk case atau kasus yang udah diminum itu lebih dari, biasanya sih aku pernah baca lebih dari 1 atau 2 jam itu udah nggak baik lagi dikonsumsi. Karena apa? Karena susunya itu udah bercampur sama air liur anak, jadi itu udah ada pertukaran bakterinya kayak gitu. Jadi kalau udah diminum udah dihabiskan dalam waktu 1-2 jam. Terus kita lanjut, gimana nih yang pastinya yang kalian pengen cari tahu kalau nonton video review susu kayak gini tuh, apakah bisa susu ini menaikkan berat badan anak?
Pasti ini kan yang ada di pikiran ibu-ibu. Sebelumnya aku tuh pergantian susu ini itu di tengah bulan. Maksudnya anak aku kan lahirnya di akhir bulan. Nah, jadi dia ini ganti susu ini dari bebelak ke susu ini tuh di tengah-tengah bulan. Jadi enggak dalam 1 bulan penuh dia tuh minum susu ini. Dari tengah bulan. Jadi kayak 1 bulan itu dia tuh kayak minum dua susu kan. Nah, ketika dia pertengahan bulan terus ganti susu ini, dan ketika akhir bulan ditimbang, dan aku emes banget, dia naiknya 600 gram. Ini beneran dia naiknya, bulan lalu dia naiknya 600 gram. Nah, jadi apakah karena bebelak ataukah karena Pediasure anak aku bisa naik 600 gram? Tapi bukan karena susu ini juga sepenuhnya ya, Bu Ibu, jangan salah paham dan jangan salah sangka. Untuk makannya juga anak aku tuh alhamdulillah bagus gitu kan. Dia tuh kayak yang masa-masa GTM, masa-masa nggak mau makan tuh kayaknya setelah 2 tahun anak-anak itu kan makannya biasanya tuh memang lebih banyak gitu, karena dia udah nggak menyusui, udah nggak ASI lagi. Nah, kebetulan alhamdulillah anak aku tuh makannya lumayan, dan juga kemarin after dia terapi zat besi, setelah itu terapi zat besi itu dia BB-nya itu memang tiap bulan sekarang tuh naik sesuai KBM gitu kan. Jadi gitu ya, di anak aku dia minum Pediasure ini ya naik sih lumayan ya menurut aku. Nah, untuk yang bulan ini karena dia lahirnya di akhir bulan, jadi ya belum sempat nimbang gitu. Nanti kalau ada perkembangan lagi aku bisa infoin ke kalian di next video aku, soalnya nanti aku tuh bakal kita battle nih antara bebelak dan juga Pediasure. Kita battlekan apa aja kekurangan dan kelebihannya. Nah, oke, itu dia tadi review aku mengenai susu Pediasure Triple Sure rasa coklat. Semoga membantu ibu-ibu semua yang lagi bingung nih milih susu anak, bagusnya susu apa. Ini sih menurut aku rekomen untuk kalian coba. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, kalian share, kalian komen. Kalau ada yang masih bingung, nanti aku balesin. Jangan lupa kalian klik lonceng dan subscribe-nya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.